Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Miss Ida. Terima kasih atas pengarahannya dan bimbingannya. Program KKN ini yang mana bertepatan di Desa Kartajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya mendatangi 2 sekolah, yaitu SD dan TK. Dari sini saya mendapatkan hasil berbincang-bincang dengan guru ataupun pihak sekolah tersebut, yang mana dampak dari pandemi seperti ini terhadap sekolah, yaitu pembelajaran menjadi daring, terus siswa pun yang masuk ke sekolah tuh jadi berkurang. Kebanyakan orang tua lebih memilih homeschooling ya, dan guru-gurunya pun mereka berbicara lebih baik sekolah offline. Dengan mudah mereka dapat mengajarkan dan memberikan arahan kepada siswa-siswi mereka daripada secara online seperti ini. Soalnya dari ada beberapa orang tua pun yang berbicara kepada gurunya tidak mengerti teknologi ataupun kendala dari internet atau tidak memiliki handphone seperti itu, dan yang lebih utamanya anak lebih susah diatur jika belajar di rumah seperti itu. Lalu di sini pun saya merekomendasikan beberapa cara untuk belajar dengan cara bermain, tapi gurunya pun di sini seperti teknis ini bagus, tapi tidak sesuai ataupun tidak cocok jika dilakukan secara online. Karena secara pembelajaran aja mungkin anak udah mengeluh gitu, apalagi seperti ini. Dan orang tua pun tidak semua akan mengerti cara penggunaannya. Tapi ini teknis yang bagus, mungkin dapat diterapkan saat pembelajaran offline. Nah, itu ketika saya mendatangi sekolah dasar SD. Nah, sedangkan di TK, di sini gurunya menerima apa yang udah saya sampaikan. Mereka bisa menambahkan alat tersebut sebagai teknis pembelajaran, karena di TK sendiri pun teknisnya sudah belajar sambil bermain. Mungkin dengan tambahan teknis ini agar anak lebih, nah mungkin segitu dari siklus 2 program KKN ini yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan karena di sini pun saya masih belajar. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Dwi dari kampus IKIP Siliwangi Bandung sedang mengadakan program KKN. Dan di mana di sini saya fokus terhadap pembelajaran di sekolah pada masa pandemi seperti ini. Sebelumnya maaf, sama ibu siapa? Dia. Langsung ke program yang pertama ya Bu ya. Di sini saya akan menanyakan tanggapan ibu tentang adanya COVID ini. Tanggapannya jadi belajar jadi kurang efektif gitu. Pembelajaran hambar. Kadang ketika diterangin lewat video, lewat daring gitu, anak itu kurang memahaminya. Kalau misalkan langsung itu cepat pahamnya, jadi dampaknya ya terhambat aja gitu. Terus dampak dari pandemi terhadap sekolah ini bagaimana Bu? Kayak kan dari tahun sebelumnya yang masuk misalkan berapa banyak orang, berapa banyak anak, terus sekarang dibatasi dulu. Ya dibatasi, dan memang jadi sedikit menurun. Sekarang itu kebanyakan itu anak-anak itu orang tuanya jadi ngelesin, jadi nggak masukin ke sekolah karena salah satunya nggak mau daring. Jadi katanya mas sudah jadi liar orang tuanya kayak gitu. Jadi kayak lebih banyak orang tua yang ngambil buat guru private di rumah gitu ya, karena anaknya gitu. Terus banyak les ya. Terus kayak tanggapan dari pembelajaran dari online itu bagaimana? pembelajarannya ya kalau misalkan belajarnya secara daring, kadang anak itu susah, kata orang tuanya susah. Kan kalau sama ibu di rumah apa, kalau misalkan dikasih tugas dari lewat secara daring, anak itu kadang males, banyak alasannya, terus kadang telat ngasih tugasnya. Kalau secara luring ya bareng-bareng sama-sama
jadi lebih semangat, banyak temennya kayak gitu. Untuk pembelajaran luring ini di sini dilakukan seperti apa? Luring Iya. maksudnya gimana? Jadi seperti penyampaian metode pembelajarannya itu ke anak-anak seperti apa gitu. Dari cara menyampaikannya ya diterangin Kayak mengenal huruf-huruf kayak gitu ya. yang mengenal huruf. Terus di sini kan sama hafalan kan dibanyakinnya hafalan surat kayak gitu. Cuman kan kalau waktu dulu sebelum ada pandemi anak itu bisa main keluar, ada di sini banyak mainan. Terus ini kebetulan asrama, jadi mainan-mainan anak ini pada dicopotin dulu. Biasanya kan jadi banyak mainan anak-anak itu jadi biasa main keluar di rumah. Sekarang dari bekal harus bawa dari rumah kayak gitu, nggak boleh jajan keluar. Terus istirahatnya sebentar, dulu mah kan sampai setengah jam. Jadi dari pembelajarannya dimulai dari pagi Kan 2 sesi ya. Dari pagi setengah 8 yang kelas A yang usianya 5 tahun itu masuknya kelas A, masuknya setengah 8, pulangnya jam 9. Nah dilanjut lagi yang kelas B yang usianya di atas 6 tahun itu dari jam 9 selesainya setengah 11. Di sini juga saya ada edukasi pembelajaran, jadi kayak biar anak tuh cepat tanggap dan biar nggak bosan juga. Mungkin di sini bisa ibu gitu menyarankan anak-anak untuk sambil belajar sambil bermain, seperti bermain origami yang maaf bu ini ada contohnya seperti di sini kayak gini. Terus kayak di sini tuh dikasih angka dan nanti di dalamnya ada kayak tebak-tebakan gitu. Mungkin itu bisa melatih otak anak dari sejak dini gitu ya, kan cara menghafal anak lebih tangkap biar dia lebih terus mengingat. Mungkin caranya dengan cara belajar sambil bermain, mungkin bisa dilakukan seperti itu Ya di sini juga sama belajar sambil bermain, bernyanyi, nggak hanya diterangin, langsung terangin nggak kayak gitu. Jadi ya insya Allah dipraktekkan. ya. Mungkin Ada di segitu sini. saja ya ibu. Ya. Maaf mengganggu waktunya, terima Saya kasih. juga Ya nggak apa-apa. banyak kekurangannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Dwi dari kampus IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya akan melaksanakan KKN, yang dimana di topik kali ini kita fokus dalam pembelajaran di sekolah pada masa pandemi seperti ini. Iya. Sebelumnya dengan ibu siapa? Yuyun Liana. Ibu maaf mengganggu waktunya. Iya. Dari sini saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tanggapan ibu dengan adanya pandemi COVID seperti ini. Tanggapan untuk keadaan sekarang ya, dari awal kita kan pandemi udah hampir 2 tahun ya, sejak Maret 2019. Jadi untuk masa-masa awal pembelajaran itu cukup berat buat anak-anak, apalagi sampai saat ini masih berlangsung belajarnya secara daring. Jadi otomatis berdampak sekali ke pendidikan anak-anak, di mana masa titik jenuh anak-anak belajar itu udah sampai ke titik akhir mungkin ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera ada solusinya untuk anak-anak segera tatap muka lagi belajarnya. Terus seperti dampak dari pandemi ini kepada sekolah itu gimana? Dampak pandemi kepada sekolah ya otomatis pekerjaan untuk gurunya sendiri yang lebih banyak. Jadi harus banyak penyesuaian, harus banyak waktu untuk merevisi pembelajaran yang biasanya tatap muka. Perencanaannya mungkin ya bisa secara fisik cukup dengan hanya melihat pekerjaan anak. Nah untuk sekarang berarti jadi 2 kali lipat, yang ada fisiknya juga, yang ada di online-nya juga, yang di daringnya juga, karena otomatis bukti fisik harus ada, yang di online-nya juga harus tercantum, harus ada juga gitu. Kalau tanggapan pembelajaran sendiri terhadap pembelajaran daring ini gimana? Kalau misalnya untuk bisa memilih ya, kalau misalkan boleh memilih ya lebih baik sih tetap muka. Jadi kalau untuk daring, dari keefektifannya, dari keantusiasan siswa, komunikasi guru dan siswa, sosialisasi siswa dengan siswa juga itu sangat kurang sekali. Jadi untuk daring ini ya, tapi kita kan mau tidak mau karena keadaan yang memaksa ya otomatis
kita harus melaksanakannya. Tetapi kalau misalkan alangkah baiknya bisa memilih, ya tetap muka itu jauh lebih baik. Jadi di mana siswa langsung berkomunikasi, langsung misalkan ada sesuatu masalah yang tidak mengerti, bisa langsung bertanya, atau ada kontak fisik yang misalkan anak yang nggak mengerti, kita bisa langsung face to face. Jadi anak-anak lebih paham, ada sisi psikologisnya yang kita sentuh gitu ke anak, itu lebih cepat anak untuk memahami ketimbang di daring yang mungkin dalam sesi fokusnya, konsentrasinya itu kurang gitu. Kalau buat aplikasi pembelajaran tersebut di sini menggunakan apa? Aplikasi pembelajaran yang di handphone, yang di daring, kita pakai Google Form, pakai WhatsApp, dan itu mungkin Google Meet sewaktu-waktu. Cuman Google Meet sendiri karena butuh kuotanya banyak, sementara masyarakat di sini kebanyakan masyarakat bawah, jadi otomatis ada konsekuensi kasihan gitu ke anak-anaknya, ke orang tuanya untuk tidak memboros-boroskan kuota. Jadi kebanyakan lebih sering di WhatsApp group sekolah gitu. Buat 1 minggu itu full daring, apa ada 1 minggu sekali buat pertemuan seperti mengumpulkan tugas ke sekolah kayak gitu? Oh, kalau untuk pembelajaran sendiri, Iya. karena sekarang masa PPKM, jadi full daring. Tapi pada saat kemarin-kemarin yang tidak ada PPKM, jadi masih ada jarunjung, ada kunjungan ke rumah siswa, ada home visit, itu kita ada pertemuan seminggu 2 kali atau 3 kali. Dan untuk sekarang pengumpulan tugas paling di seminggu sekali, karena gerak dibatasi karena ada PPKM itu. Itu pengumpulannya lewat online juga? Pengumpulannya ada yang kalau lewat online tiap hari. Oh, tiap hari? Iya, tiap hari. Jadi setelah siswa, untuk kelas pribadi saya, setelah siswa mengerjakan tugas yang online, jadi langsung dikumpulkan, ada batas waktunya, lalu saya nilai itu setiap hari. Jadi otomatis komunikasi berlangsung setiap hari, ada jamnya juga. Untuk tugas-tugas tertentu biasanya ada yang dikumpulkan 1 minggu sekali portofolio gitu. Kalau di sini saya untuk edukasi aplikasi pembelajarannya mungkin bisa buat menggunakan di sini sebelumnya ada pelajaran bahasa Inggris kayak gitu. Bahasa Inggris untuk sekarang sedang dihentikan dulu karena terkendala gurunya belum ada. Oh ya, mungkin kalau untuk muridnya gitu ya bisa dikasih arahan sama ibu mungkin buat belajar bahasa Inggris, ada aplikasi kayak Grammar, terus kayak Brain gitu. Itu buat melatih pronunciation, grammar anak-anak. Terus kalau buat pelajaran matematika ada yang namanya Photomatch. Nah di situ anak-anak bisa sambil belajar sambil bermain juga gitu. Belum kayaknya untuk ke sana. Karena satu sisi juga untuk kayak Google Form juga tidak semua orang tua sudah memahami. Jadi banyak kendala-kendala yang masih ada, yang beberapa yang gaptek. Ini juga ada 1-2 siswa yang kadang mengumpulkan tugas, kadang enggak. Jadi terkendalanya tidak mempunyai HP, atau misalkan orang tuanya kurang memahami cara menggunakan HP itu sendiri. Jadi untuk aplikasi yang agak susah, itu termasuk agak susah, jadi belum kita gunakan gitu. Untuk bahasa Inggris sendiri juga karena dari awal tahun ajaran kemarin kayaknya semenjak nggak ada gurunya, jadi kita cancel dulu. Mungkin kalau misalkan ada seperti itu, menemukan orang tua yang kesulitan dalam bermain handphone atau ya istilahnya anaknya gaptek kayak gitu, mungkin guru mengarahkannya seperti apa? Diberitahu dulu, mungkin kita saling membantu. Di grup juga ada perwakilan orang tua siswa yang sedikit membantu guru gitu ya. Kadang-kadang ada banyak pertanyaan yang otomatis kadang tidak semua bisa terjawab. Nah seperti pertanyaan yang cara supaya nggak gaptek bisa mengikuti sama, kadang juga ada yang orang tua ikut menjelaskan. Kadang juga kita kasih tahu yang dasar-dasarnya, yang mudah-mudahnya gitu. Atau enggak mungkin cari ada saudaranya, kakaknya yang sudah bisa. Karena untuk masa sekarang ini rata-rata menggunakan gadget.